Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilda Safitri Santoso dengan tiket digit NIM terakhir 018 dari kelas PTIA Angkatan 2023. Di sini saya akan menyelesaikan proyek pada minggu ke-13 dan minggu ke-14 dengan di mana proyek ini memiliki studi kasus, yaitu sebuah perusahaan kecil yang ingin mengimplementasikan jaringan komputer sederhana yang memungkinkan komunikasi antar server dan klien menggunakan protokol TCP dan UDP. Kemudian perusahaan ini memberikan layanan sebagai berikut. Lalu perusahaan juga ingin memastikan bahwa jaringan yang mereka miliki itu dikonfigurasi dengan baik sehingga klien dapat mengakses halaman web internet perusahaan melalui HTTP, kemudian mengunggah dan mengunduh file ke server menggunakan FTP dan menggunakan DNS untuk menerjemahkan nama domain internet ke alamat IP. Kemudian di sini sebagai mahasiswa ditugaskan untuk membangun sebuah topologi jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker dengan topologinya yaitu satu server, 3 PC client, 1 switch, 1 router, dan dengan konfigurasi jaringannya yaitu sebagai berikut. Kemudian subnetnya sebagai berikut dan gateway-nya sebagai berikut. Lalu di sini terdapat keterangan bahwa X adalah 2 angka terakhir dari NIM. Lalu di sini tempat diimplementasikan layanannya yaitu dengan konfigurasi server agar dapat menjalankan layanan HTTP, FTP, dan DNS. Kemudian mengkonfigurasikan PC client agar dapat mengakses layanan tersebut. Lalu simulasi yang terakhir yaitu simulasi transport layer TCP versus UDP dengan melakukan pengujian komunikasi antar klien dan server menggunakan protokol TCP dan juga UDP. Oke, selanjutnya saya akan menyusun topologi jaringannya terlebih dahulu, di mana tadi diminta untuk menyusun sebuah router dan saya akan memberikan routernya yaitu PT router, lalu 1 switch. Di sini saya menggunakan switch 2960, lalu 1 server, dan 3 PC. PC 0 kita letakkan di sini, lalu PC 1 dan PC 2. Lalu setelah kita menyusun topologinya, kita akan memberikan jaringannya. Kita mulai dari router menuju ke switch dengan FA0/0 dan FA0/1. Lalu kita urut dari PC 0 dengan FA0/0 dan FA0/2. Lalu PC 1, PC 2, dan server 0. Oke, kita rapikan. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan routernya terlebih dahulu. Ini kita konfigurasi. Akhirnya pengurusannya, lalu IP address-nya 192.168.2 angka NIM terakhir 18.154 dengan subnetnya 255.255.256. Oke, ini share-nya. Lalu exit.
Oke, selanjutnya kita akan pergi ke server untuk kita setting. Scan IP-nya terlebih dahulu. 192.18.18.1. Oke, ini nanti akan digunakan di seluruh PC untuk gateway pada seluruh PC. Lalu subnetnya tetap default gateway-nya 192.168.18.254. Biasanya kita akan service servernya, kita on-kan HTTP lalu off-kan HTTPS. Oke, tentu selanjutnya kita akan pergi ke DNS, kita on-kan, lalu DNS ini kita akan pergi ke FTP, teman-teman. Kita akan pergi ke FTP dan kasih username admin, lalu passwordnya admin 123. Lalu ini kita checklist semuanya dan kita tambahkan. Oke, udah muncul. Setelah di FTP kita pergi ke DNS. Sini kita on-kan, lalu kita untuk name-nya kita kasih nama web internal, kita kasih nama webnya dengan addressnya IP-nya tadi 192.168.18.1. Lalu kita add. Kita remove terlebih dahulu. Kita tulis ulang web internal. Oke, lalu kita tambahkan lagi 192.168.18.1. Oke, betul. Selanjutnya kita ke email. Ini kita pop-nya kita off-kan ya. Lalu untuk domain name-nya tadi yaitu web internal. Lalu usernya tadi admin, your password admin 1. Oke, kalau kita tambahkan, kita muncul. Selanjutnya di PC enol IP-nya 192.168.18.2. Yang subnetnya 255. Ini dua karena tadi yang satu sudah dipakai di server, jadi di PC-nya kita pakai dengan angkat. Lalu default IP-nya 168.18.254. Oke. Untuk DNS ini untuk menyambungkan ke dari PC ke server. DNS server 192.168.18.1. Ini merupakan IP dari servernya tadi. Selanjutnya di PC 3, hanya di PC 1 IP-nya 192.168.18.3. Lalu di subnetnya 255 sama gateway-nya 192.254.18. Sorry. Terus 92.168.254. Oke, dan S-nya IP-nya server tadi ya, menjadi 192.18.1. Oke, kita close. Yang terakhir di C2.
IP-nya sama, tinggal mengurutkan nomornya saja. 192.168.18. Apa tadi? 3. Lalu loh, sorry. Ini 192.168.18.3. Ya, jadi pakai. Oke, kita cek lagi. Wah, ini 2. Di sini astagfirullahaladzim, ini benar 3 ya guys. Ini 192.168.18.3. Ini udah oke. Sip. Dan yang terakhir ini 168.18.4. Nah, subnetnya sama, lalu default gateway-nya 192.168.18.254. Oke, yang terakhir dan servernya 192.168.18.1. Oke. Lalu sebelum memulai simulasinya, kita coba ping terlebih dahulu ya, dari bit 0 menuju ke server. Oke. Ping 192.1. Oke, udah sukses ya kalau udah gini. Oke, selanjutnya kita di tahap simulasi. Kita lihat untuk simulasi yang pertama, di sini diminta HTTP web server menggunakan protokol TCP. Kembali lagi ke Cisco. Kita ke simulation, lalu edit filter. Oke, ini kita checklist cuma yang HTTP sama TCP. Soalnya tadi yang dimintakan HTTP sama TCP. Lalu di sini juga kita men-checklist semua. Di sini kita gunakan DNS ya. Lalu kita ke PC 0, web browser. Tunggu dulu. Oke, lalu kita ketikkan http://, terus slice, lalu IP dari servernya 192.168.18.1 dan go. Oke, sini udah muncul ya listnya. Kita coba jalankan. Oke, paket menuju ke server, lalu paket dikembalikan ke PC. Oke, paket sukses ya. Kita delete. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi yang kedua. Kita lihat terlebih dahulu di sini. Di sini kita diminta untuk FTP file transfer menggunakan protokol TCP. Kita kembalikan ke Cisco. Kita gunakan PC 1 untuk simulasi yang kedua. Kita ke simulation, lalu edit filter. Tadi diminta untuk FTP, maka yang HTTP kita nggak perlu ya. Oke, kita ke PC desktop, lalu kita ke command prompt. Di command prompt ini kita tuliskan aja FTP, lalu IP dari servernya, yaitu 192.168.18.1. Sebelumnya kita ke mode real time terlebih dahulu. Kita kembalikan ke sini. Sorry. Kita kembalikan ke PC 1. Kita enter. Oke, di sini diminta untuk mengisi username. Username ini yang udah kita buat ya. Aku ngasih namanya admin. Lalu enter. Oke, passwordnya kemarin aku bikinnya admin 123. Oke, di sini meskipun nggak kelihatan, tapi sebenarnya udah tertulis ya. Pokok kalau mengetikkan
passwordnya benar, maka nanti akan berhasil. Kita enter. Oke, udah on. Oke, selanjutnya sebelumnya kita bakal bikin file dulu ya buat disimulasikan. Nah, bikin filenya tuh di sini di text editor, lalu kita ketikkan kata-kata ya, lalu Ctrl S, kita kasih nama halo. Oke, kita cek di sini, open. Nah, di sini udah terdapat itu ya, teks yang tadi aku bikin namanya halo.txt. Oke, selanjutnya kita kembali ke command prompt lagi, lalu kita ketikkan put tadi teks yang udah dibikin, put halo.txt. Kita kembalikan ke simulation terlebih dahulu. Oke, lalu kita ke sini, kita enter. Writing file transfer in progress. Oke, di sini udah terdapat paketnya. Kita simulasikan. Oke, paket terkirim. Oke, kita delete terlebih dahulu. Kita delete dulu. Kita ke sini, lalu kita transfer complete. Jadi kan put, sekarang kita get halo.txt. Kita kembalikan ke mode real time, kita enter. Oke, transfer complete. Nah, mode real time ini bertujuan untuk mengambil paket dari server ya. Jadi untuk simulasi yang kedua kita sukses. Oke, untuk simulasi yang ketiga kita lihat dulu. Di sini kita diminta untuk DNS domain name system menggunakan protokol UDP. Kita kembali ke Cisco. Lalu kita edit filternya. Di sini kita diminta untuk DNS dan UDP. Oke, checklist. Lalu selanjutnya kita ke sini, kita kembalikan ke real time terlebih dahulu. Kita ke PC 2, lalu kita web server. Oke, tunggu dulu ya. Nah, di sini kita ketikkan domain yang udah dibikin tadi, yaitu http://2 lalu kita kasih web info simulasi. Sorry, kita akan pull lagi. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, kita simulasikan. Paket dikembalikan dengan sukses. Kita hapus. Oke, selanjutnya kita lihat untuk simulasi yang selanjutnya. Di sini kita untuk mensimulasikan transport layer TCP versus UDP. Lakukan penguncian komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol TCP dan UDP. Kita kembali ke Cisco. Kita edit filter. Tadi diminta untuk TCP dan UDP. Di DNS-nya kita nonaktifkan, lalu TCP. Kita coba di PC now. Kita ke web browser. Oke, tunggu dulu. Oke, di sini kita tuliskan domainnya server tadi ya. http://192.168.1.1
Kita go. Oke. Lalu kita simulasikan. Oke, udah sukses. Lanjut kita delete. Lalu kita coba lagi di PC 1 gunakan domain dengan tunggu ya. Oke, udah PC 1 kita coba dengan domain yang berbeda. Size, kita tuliskan nama webnya, lalu kita go. Oke, muncul, kita simulasikan. Oke, udah ya. Setelah menyelesaikan simulasi, kita dapat mengambil kesimpulan dari proyek penugasan Google 13 dan 16 ini terkait simulasi jaringan TCP dan UDP dengan HTTP, FTP, dan juga DNS. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa TCP itu digunakan untuk HTTP dan FTP karena menjamin keandalan dan juga urutan data. Lalu UDP itu digunakan untuk DNS karena pengiriman data itu lebih ringan dan juga lebih cepat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.